Diperkirakan akan terjadinya pertumbuhan total penduduk dunia sebanyak 2,2 miliar pada tahun 2050, sehingga ini pun akan menyebabkan pertumbuhan permintaan pasar pangan sebanyak 100%. Hal ini diperparah dengan kondisi iklim yang terus memburuk setiap tahunnya. Dari analisis FAO terhadap 78 penilaian kebutuhan pasca bencana, di 48 negara, sebanyak 25% menunjukkan bahwa kerugian dan kerusakan ekonomi disebabkan oleh bahayanya iklim seperti badai, banjir, kekeringan. Dari kejadian ekstrim tersebut menyebabkan memburuknya sektor pertanian. Berdasarkan analisis situasi dari sektor teknologi smart farming menjadi hal yang penting dalam proses produktivitas pertanian. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama teknologi pertanian untuk meningkatkan produktivitas dan juga untuk memperluas segmentasi pertanian agar dapat memenuhi kebutuhan pangan di masa depan. Dilihat dari analisis di situasi sosial, dalam permasalahan smart farming ini, seperti yang kita tahu, saat ini banyak generasi muda yang tidak tertarik untuk masuk ke dalam dunia pertanian karena mereka menganggap bahwasanya pekerjaan pertanian adalah pekerjaan yang tidak prestisius dan tidak menghasilkan. Padahal, pertanian adalah sektor esensial bagi masyarakat agar mereka dapat memenuhi kebutuhannya. Sehingga penting bagi setiap regulator ataupun setiap stakeholders untuk mengambil posisi dalam menciptakan situasi sosial yang baik untuk kesejahteraan petani itu sendiri melalui berbagai kerjasama kemitraan untuk meningkatkan hasil produksi dari praproduksi hingga pasca produksi itu sendiri sehingga kedepannya mampu memenuhi kebutuhan pangan di masa depan. Masalah utama yang dihadapi yaitu efisiensi pertanian yang belum optimal, sehingga dibutuhkannya inovasi berbasis smart farming untuk meningkatkan hasil panen. Berikut beberapa aspek terkait permasalahan tersebut. Mulai dari aspek operasional mengenai meningkatnya permintaan pangan dan tantangan iklim, aspek distribusi yang disebabkan oleh sistem distribusi yang belum optimal sehingga menyebabkan tingginya harga pangan, dan juga aspek sosial di mana masih sedikit perhatian terhadap para petani kecil yang memiliki potensi untuk mengembangkan lahan pertaniannya. Solusinya yaitu dengan penerapan teknologi otomisasi, sistem irigasi dan pemupukan presisi berbasis IoT dalam upaya pengembangan potensi produk pertanian daerah untuk menciptakan diversifikasi dan peningkatan produksi hasil pertanian dari praproduksi hingga pasca produksi untuk meningkatkan sustainability. Diharapkan output yang dihasilkan yaitu mempertahankan sustainability usaha yang lebih green selain menerapkan circular economy yang bernilai dengan inovasi teknologi berbasis smart farming. Melalui penjabaran sebelumnya, dapat diambil keputusan hipotesis sebagai berikut. Berikut hasil analisis SWOT yang telah dilakukan. Berikut adalah external analysis PESTEL yang telah dilakukan. Berikut adalah external analysis Porter's 5 Force. Solusi yang kami tawarkan yaitu otomisasi sistem irigasi dan pemupukan presisi berbasis Internet of Things dari LTI. Berdasarkan permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu ketidakefisienan pengolahan produk dan lahan pertanian, dan juga peningkatan populasi global dan kebutuhan pangan pada masa depan. Untuk mencapai peningkatan efisiensi pengolahan lahan pertanian dan juga menciptakan sustainability dan food security di masa depan, maka perlu diterapkannya sistem drip-in LTI, pertanian presisi berbasis Internet of Things IoT yang dapat bekerja otomatis selama 24 jam dalam satu hari, untuk memantau kebutuhan pertumbuhan tanaman secara terukur dan otomatis serta dapat diterapkan pada semua jenis lahan, cuaca, dataran, juga menghemat penggunaan air sebanyak 50%, penggunaan pupuk sebanyak 70%, dan juga mampu meningkatkan hasil panen sebanyak 300% dibandingkan pertanian konvensional. Tentunya dalam penerapan sistem LTI ini ada resiko yang harus dihadapi. Yang pertama yaitu membutuhkan modal yang cukup besar. Yang kedua, kurangnya pemahaman petani tentang teknologi LTI. Dan yang terakhir yaitu potensi kegagalan sistem drip-in. Tentu saja semua ini dapat ditanggulangi dengan mitigasi yang pertama yaitu membangun kerjasama antar pemilik modal, lahan, teknologi, dan perusahaan. Yang kedua yaitu dengan melakukan penyuluhan dan diklat bagi petani atau pekerja. Dan yang terakhir yaitu melakukan kegiatan kontrol dan perawatan rutin terhadap mesin LTI.
Sebagai salah satu negara agraria terbesar di dunia, Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, yang mana hal tersebut diakibatkan oleh adanya perbedaan topografi wilayah Indonesia, sehingga setiap daerah memiliki varietas unggul yang berbeda-beda. Sehingga penting untuk kita melakukan pengembangan masyarakat berbasis potensi kedaerahan, sehingga masyarakat dapat lebih sejahtera dan juga dapat menciptakan sustainability pertanian untuk memenuhi kebutuhan di masa depan. Oleh karena itu, seperti yang sudah dijelaskan dalam teknologi yang sebelumnya mengenai smart farming yang kami gagas, kami merinci kembali bagaimana teknologi smart farming yang kita gagas mampu mengembangkan masyarakat daerah itu sendiri dengan 3 strategi utama. Terdapat 3 turunan strategi utama agar kami dapat mengembangkan masyarakat lokal atau masyarakat daerah. Yang pertama, dengan adanya teknologi LTI, itu akan menyerap jumlah tenaga kerja lokal karena pengembangan di wilayah tersebut untuk produk-produk hasil pertanian. Yang kedua, ini juga mampu menciptakan diversifikasi produk pertanian karena setiap daerah atau setiap wilayah memiliki potensial varietas unggul produk pertanian yang berbeda-beda. Yang ketiga, kita juga dapat melakukan penyuluhan pertanian serta juga melakukan pengembangan ekonomi kreatif daerah berdasarkan potensi yang dimiliki oleh wilayah tersebut atau varietas dari produk pertanian itu sendiri. Berikut ini adalah analisis resiko dan juga mitigasi yang kami lakukan untuk pencapaian strategi 2 mengenai community development di masyarakat itu sendiri. Dalam proses pasca produksi, kami menyadari besarnya beban biaya distribusi akibat adanya perbedaan topografi dan aksesibilitas transportasi, sehingga produk yang sampai ke konsumen jauh lebih mahal, serta adanya keterbatasan akses informasi antara produsen terhadap mitra konsumen potensial sehingga menghambat potensi penjualan. Sehingga pengembangan kerjasama kemitraan dalam proses distribusi hasil pertanian untuk meningkatkan potensi penjualan dengan memperluas segmentasi konsumen dan menekan biaya distribusi produk penjualan penting untuk dilakukan. Berikut ini merupakan alur kemitraan distribusi produk pertanian antara PKT, PT Indocrop, petani, Tanihub, dan juga konsumen. Yang pertama adalah PKT itu melakukan kolaborasi adaptasi teknologi LTI dalam pengolahan lahan pertanian, di mana PKT bertindak sebagai co-investor dan juga pengembang lahan pertanian. Selanjutnya, PT Indocrop bertanggung jawab untuk memberikan laporan atau hasil produksi pertanian kepada PKT. Dan selanjutnya, yang ketiga adalah PT Indocrop bertanggung jawab untuk melakukan pemberdayaan petani lokal dan sekaligus juga pengembangan potensi lokal di daerah itu sendiri. Dan selanjutnya, petani memberikan laporan hasil produksi pertanian dan bertanggung jawab pada proses pengolahan lahan pertanian itu sendiri. Yang mana selanjutnya PKT melakukan kemitraan dalam proses distribusi produk pertanian kepada konsumen. Dan PKT di mana melakukan kerjasama dengan Tanihub, dan selanjutnya Tanihub bertanggung jawab dalam menjual hasil produksi pertanian terhadap konsumen itu sendiri, dan konsumen membeli hasil produk pertanian dari Tanihub. Dan selanjutnya terakhir adalah PKT Tanihub memberikan revenue atau hasil penjualan produk pertanian terhadap PKT itu sendiri. Dan juga mari kita lihat dari bagaimana analisis resiko dan juga mitigasi dalam strategi kita kali ini. Dalam menjalankan penerapan teknologi smart farming, terdapat beberapa alur yang dilakukan. Alur pertama adalah proses perencanaan, yang dimana pada proses perencanaan terdapat 2 tahap. Yang pertama adalah survei, yang kedua adalah pola analisis usaha dan budidaya. Untuk tahap yang kedua adalah business plan sampai dengan pola kerjasama investasi. Dalam proses ini terdapat 4 tahap yang harus dijalankan. Yang pertama adalah pengelolaan lahan yang didasarkan hasil survei. Yang kedua, pembangunan infrastruktur sarana pendukung. Yang ketiga, penyusunan business plan. Dan yang keempat adalah kerjasama investasi. Selanjutnya pada tahap ketiga, yakni pelaksanaan budidaya, terdapat 5 tahap. Yang pertama adalah penerapan teknologi pertanian presisi dengan keterlibatan warga lokal. Yang kedua, melakukan pemberdayaan warga lokal. Yang ketiga, penyerapan tenaga lokal. Yang keempat, diversifikasi produk pertanian. Dan yang terakhir adalah penyuluhan dan pengembangan ekonomi kreatif petani. Selanjutnya adalah tahap terakhir, yakni pengembangan potensi pasca panen. Pada proses ini terdapat 3 tahap yang harus dijalankan. Pertama adalah membangun jaringan kerjasama dengan Tanihub sebagai distributor hasil produksi pertanian. Tahap yang kedua, pengembangan produk olahan hasil panen. Yang ketiga, mewujudkan pola pertanian peternakan terpadu. Berdasarkan analisis pemangku kepentingan yang kami lakukan, terdapat 4 pemangku kepentingan yang berkaitan dalam strategi ini. Berikut ini merupakan analisis keuangan yang telah dilakukan. Berdasarkan analisis permasalahan yang telah dilakukan, LTI Super Smart Farming berbasis IoT dan ML
Agrinos dapat menjadi solusi yang diterapkan. Solusi selanjutnya adalah memberikan edukasi dan pemberdayaan kepada masyarakat lokal serta mewujudkan pola pertanian terpadu dengan Tani Hub sebagai distribusi dari hasil produksi.